Ini adalah desain arsitektur paling ambisius yang pernah disusun, sebuah menara kaca dan baja setinggi 1 mil dengan 528 lantai yang menjulang ke awan. Rencana tersebut diusulkan pada tanggal 16 Oktober tahun 1956, di Chicago oleh seorang arsitek berusia 89 tahun bernama Frank Lloyd Wright. Ia menyebutnya Menara Illinois, sebuah kota langit yang mampu menampung 100.000 orang. Wright percaya bahwa desain tersebut sangat praktis dan layak, dan bahwa teknologi tahun 1950-an sepenuhnya mampu membangunnya. Namun, konstruksi tidak pernah dimulai. Menara Illinois tetap hanya sebuah konsep di atas kertas. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa gedung pencakar langit paling ambisius yang pernah dirancang berhenti di tahap papan gambar. Ini adalah kisah Menara Illinois Wright, sebuah gedung pencakar langit yang tidak pernah dibangun. Namun, Frank Lloyd Wright sudah menjadi tokoh legendaris pada tahun 1956, yang telah mengubah gaya arsitektur beberapa dekade berikutnya. Mahakaryanya termasuk Falling Water, Museum Guggenheim, dan Imperial Hotel Tokyo. Dia secara konsisten membentuk kembali gaya arsitektur Amerika, tetapi dia sangat marah dengan desain gedung pencakar langit modern, percaya bahwa mereka hanya membangun kotak kaca yang identik. Oleh karena itu, Wright mengusulkan agar arsitek membangun gedung pencakar langit yang sebenarnya, dan yang terbaik dari semuanya. Selama beberapa dekade, Wright bereksperimen dengan konstruksi bangunan tinggi. Pada tahun 1927, dia mengusulkan desain untuk menara St. Mark, menggunakan struktur inti baket revolusioner dengan inti beton pusat yang tertanam dalam di tanah, dan lantai yang memanjang keluar seperti cabang-cabang pohon. Namun, bencana udara tahun 1929 menghancurkan proyek tersebut. Tetapi pada tahun 1950 Wright mewujudkan konsep ini pada tahun 1950-an di gedung kantor pusat Chicago dan Menara Price selesai pada tahun 1956. Menara Illinois merupakan pengembangan ekstrim dari ide ini, dengan skala konsep diperluas menjadi 528 lantai. Wright pada saat itu membenci kota yang berlebihan. Dia membayangkan Menara Illinois sebagai bagian dari visi perkotaannya yang luas, pusat vertikal besar yang dikelilingi oleh ruang terbuka hijau. Menara ini akan mengintegrasikan kantor-kantor pemerintah Chicago yang tersebar, ruang komersial perkotaan, dan tempat tinggal menjadi satu bangunan, sehingga membebaskan ruang tanah. Satu menara bisa menggantikan seluruh pusat kota. Sebenarnya, dia punya motivasi lain. Wright yang berusia 89 tahun melihat kaum modernis muda berdiri di sorotan, dan dia ingin membangun bangunan yang berani untuk merebut kembali takhta arsitektur. Jadi ini bukan desain arsitektur, tetapi sebuah pernyataan. Ketinggian bangunan dari tanah ke atap adalah 5.280 kaki, mencapai 5.706 kaki dengan antena di bagian atas. Ini lebih dari 4 kali tinggi gedung Empire State dan 2 kali tinggi Burj Khalifa saat ini. Bangunan ini memiliki 528 lantai dengan total luas lantai 18,4 juta kaki persegi, total kapasitas 100.000 orang, garasi parkir untuk 15.000 mobil, platform untuk 100 helikopter, dan bahkan jalan raya dan rel kereta api yang terhubung dengan transportasi umum. Desain asli Wright bukanlah gedung pencakar langit, melainkan kota vertikal yang mandiri. Menara Illinois juga memiliki 15 lantai bawah tanah, menyerupai Menara Eiffel terbalik yang terbenam di dalam tanah. Inti beton bertulang masif bangunan menjulang dari sini, menampung semua fasilitas umum. Lift dan peralatan mekanis dipasang. Pelat dasar semua lantai memanjang keluar dari inti seperti cabang-cabang pohon. Struktur fasad baja eksternal dapat menahan angin dan gempa bumi. Seluruh bangunan secara bertahap akan meruncing ke atas,
membentuk piramida segitiga ramping. Wright juga mengusulkan ide yang berani, bentuk kerucut. Akan memungkinkan semua titik berada dalam keseimbangan di bawah beban, mencegah goyangan di puncak bangunan. Namun ini terjadi pada tahun 1956, sebelum peredam kejut ditemukan. Begitu banyak insinyur sekarang meragukan ide Wright, lagi pula, bagaimana mungkin puncak gedung setinggi ini tidak bergoyang. Namun lift yang diusulkannya mungkin merupakan penemuan yang lebih revolusioner. Lift tradisional tidak dapat berfungsi di gedung setinggi itu karena terlalu berat. Maka Wright mengusulkan pembangunan 76 lift menggunakan sistem rel rak dan pinion, layaknya kereta api vertikal yang sedang melaju di atas rel. Setiap rancangannya, semua lift tersebut merupakan lift tandem 5 lantai, yang mampu mengangkut penumpang dari 5 lantai secara bersamaan. Lift-lift tersebut juga dibagi menjadi beberapa zona yang melayani area vertikal yang berbeda. Kecepatan operasinya diklaim mencapai 96 km per jam, 3 kali lebih cepat daripada lift manapun pada saat itu. Wright juga mengklaim bahwa seluruh gedung dapat dievakuasi dalam waktu 1 jam hanya dengan menggunakan sistem lift tersebut, menyebutnya lift bertenaga atom. Wright juga meminimalkan jumlah tangga, dengan keyakinan bahwa struktur dan lift bangunan yang tahan api sudah memadai. Rancangan ini melanggar peraturan keselamatan konsumen yang berlaku, mendorong batasan konvensi dalam setiap aspek, fondasi, struktur, lift, skala menjadikan Menara Illinois sangat canggih, setidaknya beberapa dekade lebih maju dari zamannya. Namun, tidak ada yang tahu apakah hal itu benar-benar dapat diwujudkan. Untuk mempromosikan rencana tersebut, Wright bahkan, sebuah acara direncanakan akan diadakan di aula konser yang dapat menampung 25.000 orang, tetapi tempat yang sebenarnya tidak memenuhi harapan dan diubah menjadi ruang konferensi di Hotel Sherman. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1956, Wright mempresentasikan gambar desain Menara Illinois setinggi 25 kaki kepada hadirin yang diundang. Dia menghabiskan beberapa jam menjelaskan desainnya, mengungkapkan harapannya bahwa itu akan menjadi bangunan bersejarah seperti piramida dan Menara Eiffel. Wright bersikeras bahwa desain tersebut akan menjadi bangunan yang praktis dan nyaman untuk masa depan, tetapi reaksi media beragam. Beberapa surat kabar memuji penampilannya, mengatakan itu akan menginspirasi masa depan, sementara yang lain menganggapnya sebagai ide yang absurd, fantasi seorang desainer tua yang mencari perhatian. Para insinyur segera mengajukan pertanyaan tentang beban pondasi bangunan, hambatan angin, dan prosedur evakuasi. Wali Kota Chicago, Daley bertemu Wright di sebuah jamuan makan pribadi dan menjelaskan secara rinci fitur-fitur unik bangunan tersebut. Selanjutnya, Menara Illinois menerima liputan media yang luas. Namun, di tengah banjir laporan ini, satu fakta yang tak terbantahkan tetap ada, rancangannya tidak memiliki klien, tidak ada anggaran, dan tidak ada lokasi konstruksi. Menara Illinois bukanlah proyek yang ditugaskan, melainkan sebuah visi besar yang Wright presentasikan kepada dunia, berharap seseorang dapat mewujudkannya. Tetapi tidak ada yang bersedia melakukannya. Jawabannya cukup sederhana, teknologi pada saat itu tidak cukup untuk menghasilkan beton berkekuatan tinggi yang dibutuhkan untuk menopang gedung pencakar langit setinggi 528 lantai. Kekuatan beton pada tahun 1950-an tidak cukup tinggi, sementara bangunan tinggi modern menggunakan beton dengan mutu kekuatan 14,000 sampai 20,000 C, sedangkan beton terbaik pada saat itu memiliki kekuatan maksimum hanya 3,000 sampai 5,000 C. Gaya angin pada ketinggian di atas 5.000 kaki sangat kuat. Peredam yang dirancang untuk menangkal angin dan beban baru ditemukan pada tahun 1970-an. Wright tidak melakukan pengujian terowongan angin atau pemodelan komputer,
keyakinannya adalah satu-satunya faktor yang mendukung rancangannya. Keamanan kebakaran Menara Illinois sangat buruk, mengevakuasi 100.000 orang hanya dengan menggunakan lift melanggar semua peraturan. Lift bisa rusak kapan saja, dan pemadaman listrik selalu mungkin terjadi. Tidak ada petugas keselamatan yang menyetujui desain ini. Lift roda gigi yang diusulkan Wright bahkan lebih buruk lagi, karena belum pernah ada lift roda gigi yang beroperasi dengan kecepatan 60 mil per jam yang dibangun sebelumnya. Secara ekonomi, bangunan itu juga tidak layak pakai. Wright tidak pernah memberikan perkiraan biaya yang spesifik, kemungkinan karena biaya sebenarnya sangat tinggi, dan permintaan gedung di Chicago pada tahun 1950-an tidak tinggi. Ledakan ekonomi pasca perang mendorong ekspansi keluar, alih-alih pembangunan ke atas. Wright sudah berusia 89 tahun ketika ia mengusulkan desain tersebut, dan ia meninggal pada tahun 1959, hanya 3 tahun setelah mengusulkannya. Sekalipun semua persyaratan desain telah terpenuhi, ia tidak mungkin hidup untuk melihat penyelesaian bangunan tersebut. Oleh karena itu, banyak yang berspekulasi bahwa ia hanya mengusulkan konsep arsitektur yang megah. Meskipun Menara Illinois tidak pernah dibangun, ia menjadi simbol inovasi yang berani dalam desain arsitektur.